Saudara, temuan dugaan kasus hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya jadi perhatian serius Kementerian Kesehatan maksud kami. 7 dari 18 pasien diduga hepatitis akut yang ditemukan per 11 Mei lalu meninggal dunia. Para ahli menduga munculnya kasus hepatitis akut berkaitan dengan infeksi kasus COVID-19. Para ahli terus berkejaran dengan waktu untuk memahami kasus hepatitis akut misterius yang kini telah dilaporkan oleh lebih dari 20 negara. Di tanah air, pasien dengan gejala mirip hepatitis akut pun terus bertambah. Seorang pasien berusia 9 tahun yang tengah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah salah satunya. Hasil uji laboratorium tidak menemukan infeksi hepatitis A, B, dan C, dan kini sampel darahnya tengah diteliti Kementerian Kesehatan. Standar dari situ tidak ada kita buktikan. Satu-satunya parameter sekali lagi kita sampaikan ada infeksi rubella, tetapi ini kita masih memiliki menunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa apakah itu sebagai penyebab enzim hatinya atau memang anak ini sudah terjangkit dengan hepatitis yang memang tidak diketahui penyebabnya pada saat ini yang mewabah. Hingga Jumat 13 Mei 2022, Kementerian Kesehatan mencatat ada 18 kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya di sejumlah wilayah di Indonesia. 7 diantaranya meninggal dunia dan seluruhnya masih berusia anak-anak. Namun belum bisa dipastikan apakah penyebab meninggal dunia murni karena hepatitis akut atau ada faktor lainnya. Ada 18 kasus yang bergejala yang disebut dengan acute hepatitis of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kementerian Kesehatan sudah melakukan technical briefing dengan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan terhadap kasus hepatitis ini. Sejak ditemukan April lalu di Inggris, hingga saat ini para peneliti dan organisasi kesehatan dunia juga belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kasus hepatitis akut pada anak. Semua masih berupa teori. Namun hasil riset sementara menunjukkan kemunculan hepatitis akut juga kuat merupakan efek jangka panjang dari infeksi COVID-19 pada anak yang bisa dipicu oleh berbagai macam faktor. Riset di Israel 90% lebih terjadi pada anak yang dalam 1 tahun terakhir terinfeksi SARS-CoV-2. Menurut saya dan juga sepakat dengan beberapa peneliti di Israel bahwa ini bagian atau potensi bagian dari long COVID itu sendiri. Ini kan menimpa anak-anak yang tentu menjadi kelompok yang paling rentan dan mendapat juga perhatian. Sekali lagi prinsip pencegahan harus kita utamakan sembari kita tunggu data lebih solid ya. Di tengah kekhawatiran penyebaran hepatitis akut ini, sekolah tatap muka dengan kapasitas penuh sudah kembali berjalan. Namun DKI Jakarta yang mencatat temuan kasus dugaan hepatitis akut terbanyak belum akan mengubah kebijakan sekolah tatap muka. Hepatitis ya sampai hari ini kita masih memberlakukan PTM 100% ya. Nah, belum ada pengurangan, nanti kita akan lihat perkembangannya. Temuannya masih seperti yang kami sampaikan, 21 ya, di bawah 16 tahun ada 14, 4 yang meninggal, sisanya 7. Dan ada 3 yang meninggal ya. Ada 3 yang meninggal dari yang 14 anak-anak di bawah 16 tahun ya. Yang 7 di atas 16 tahun. Nah, temuan lainnya ada 24 yang kategori hepatitis. Kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan akademis imbas pandemi COVID-19 memang mendesak. Namun demi keamanan dan kesehatan anak-anak usia sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun meminta kebijakan pembukaan kantin di sekolah dievaluasi. Misalnya ada ketentuan-ketentuan kantin, nah siapa yang memastikan bahwa ketentuan-ketentuan sehat atau higienis tadi dan lain-lain kemudian kapasitasnya 50% atau 70% di dalam ketentuan SE Kemendikbudristek, apakah ini sudah ada gitu di bawah itu yang melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah. Ya ini semua sedang diteliti, diselidiki dan lain-lain. Nah, maka untuk mencegah kenapa tidak dievaluasi dulu soal buka kantin. Untuk sementara orang tua
membekali aja deh anaknya ke sekolah dengan makanan dari rumah. Meski demikian, Kementerian Kesehatan mengimbau agar orang tua tidak panik. Yang utama adalah waspada terhadap gejala dan tetap terapkan kebiasaan sehat seperti yang sudah berlangsung selama pandemi COVID-19. Penularan hepatitis akut ini adalah melalui fekal oral atau melalui makanan, sehingga menerapkan cuci tangan, membiasakan anak-anak cuci tangan seperti yang selama ini kita lakukan di masa pandemi, ini harus tetap dilakukan. Kedua adalah mengenali gejala. Jadi kalau ada mual, muntah, diare, apalagi tidak berkurang 1 hari, 2 hari, langsung aja bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tentunya. Jadi jangan menunggu dulu kuning ya. Sebagai subjek yang rawan oleh ancaman penyakit, anak perlu perlindungan ekstra. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum benar-benar pergi, ketegasan dalam disiplin protokol kesehatan tetap penting dilakukan, terutama saat sekolah tatap muka. Karena hak anak atas pendidikan juga wajib dipenuhi. Tim Liputan, Kompas TV.